Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni nomor 5 tentang distribusi probabilitas atau bab 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Azalia Zaika Mustafa dengan NRP terakhir 014. Perkenalkan, nama saya Nina Masra Girutami dengan NRP terakhir 130. Oke, langsung next aja. Oke, jadi diketahui di sini kami di soal nomor 5, diketahui fx dengan yang A yakni fx sama dengan K dikali setengah pangkat X untuk X 1, 2, 3, dan 0 ketika selain itu. Jadi maka kita di sini disuruh untuk menemukan K-nya berapa. Dan yang kedua adalah tentukan apakah fungsi fx sama dengan K dikali setengah pangkat X dikurangi setengah untuk X sama dengan 0, 1, 2 itu merupakan fungsi massa probabilitas untuk sembarang K. Oke, jadi langsung masuk saja penyelesaian yang nomor A. Jadi kita di sini didapatkan fx sama dengan k dikali setengah pangkat x untuk x sama dengan 1, 2, 3 dan fx sama dengan 0 untuk x lain yang sudah disebutkan di atas ini. Nah, lalu Vx-nya di sini kita dapatkan 1, 2, 3 di mana ini merupakan diskrit sehingga dapat dihitung, dan untuk syaratnya sendiri kita tahu bahwa jumlah dari fx itu adalah satu karena probabilitas. Jadi langsung dimasukin aja. Jadi K pangkat setengah pangkat satu ditambah K setengah pangkat 2 ditambah K setengah pangkat 3 sama dengan satu, sehingga langsung dihitung K per 2 ditambah K per 4 ditambah K per 8 sama dengan satu, lalu K-nya kita keluarkan, sehingga K dikali 7 per 8 sama dengan satu, dan kita dapatkan K-nya 8 per 7. Oke, jadi untuk pembahasan nomor 2 sendiri, diketahui fungsi fx sama dengan k setengah pangkat x dikurang setengah untuk x sama dengan 0,1,2, yang merupakan fungsi massa probabilitas untuk sebarang k, di mana syaratnya itu sigma k sama dengan 0 sampai 2, k setengah pangkat x dikurang setengah sama dengan satu. Nah, untuk di sini sendiri tinggal dimasukin aja untuk nilai x 0, 1, 2-nya ke dalam fungsinya dan sama dengan satu. Terus dijumlahkan hingga mendapatkan K 7 per 4 sama dengan 5 per 2, K sama dengan 10 per 7. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi massa probabilitas untuk K sama dengan 10 per 7. Oke, jadi sekian presentasi dari kami untuk nomor 5. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Tabila Sama Putri dengan NRP terakhir 001 dan teman saya Andrian Sigwedian dengan NRP terakhir 030. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan soal nomor 11 di bab 2 ini. Langsung saja, di nomor 11 ini soalnya adalah seorang pemain melempar sebuah dadu berisi 6 dan menerima sejumlah dolar sesuai dengan jumlah titik pada sisi yang muncul. Nah, pertanyaannya berapa jumlah yang harus dibayar pemain untuk melakukan lemparan agar permainan ini menjadi adil. Langsung saja, yang diketahui adalah sebuah dadu berisi 6 akan dilempar. Nah, pemain akan menerima jumlah dolar dengan jumlah titik pada sisi yang muncul. Nah, semisal pemain melempar mendapatkan angka 4, nanti itu akan mendapatkan uang 4 dolar. Nah, diketahui juga pasti nilai yang mungkin itu akan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 karena ada 6 sisi pada dolar. Dan probabilitas munculnya setiap angka tuh 1/6 kita anggap sama karena dadunya adil. Nah, yang ditanya, permainan akan adil jika biaya yang dibayar sama dengan nilai harapan dari jumlah yang diterima. Ditanyakannya jumlah yang harus dibayar pemain agar permainan menjadi adil. Dan ini berhubungan sama ekspektasi diskrit ya. Nah, selanjutnya untuk menjawab, sebelumnya kita harus menghitung biaya yang adil. Jadi kita perlu memahami konsep ekspektasi dalam probabilitas. Nah, ekspektasi atau nilai harapan ini adalah nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu variabel acak dalam banyak percobaan. Rumusnya yaitu seperti ini. Sigma I sama dengan 1, XI kali peluang XI. Lalu kita masukkan tadi diketahui 1, 2, 3, 4,
5 dan 6. Jadi 1 kali 1 per 6 ditambah 2 kali 1 per 6 ditambah 3 kali 1 per 6 ditambah 4 kali 1 per 6 ditambah 5 kali 1 per 6 ditambah 6 kali 1 per 6. Hasilnya yaitu 21 per 6 atau sama dengan 3,5. Jadi agar adil, pemain harus membayar $3,5 untuk setiap lemparan. Sekian untuk pembahasan kami di soal nomor 11. Terima Jika ada kasih. koreksinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wanda Agustina dan NRP 50022310006. Di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 18 untuk poin A dan B. Untuk soal sendiri adalah a continuous random variable x has a PDF of the form fx sama dengan 2x per 9 for 0 kurang dari x kurang dari 3 and 0 otherwise. A. Find the CDF of X, yang dimana untuk poin A kita menentukan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari X. Yang kita ketahui adalah PDF-nya fx sama dengan 2x per 9, 0 kurang dari x kurang dari 3, dan fx sama dengan 0 di luar interval tersebut. Yang pertama, kita ketahui definisi CDF yang didefinisikan sebagai fx sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x sama dengan integral x sampai min tak hingga ft dt. Yang artinya CDF menyatakan peluang bahwa nilai acak x kurang dari atau sama dengan x. Kemudian kita menentukan bentuk CDF untuk berbagai nilai x. Yang pertama, x kurang dari 0. Jika x kurang dari sama dengan 0, maka semua probabilitas berada di luar batas yang didefinisikan oleh PDF, sehingga fx sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0, yang artinya tidak ada kemungkinan x mengambil nilai lebih kecil dari atau sama dengan 0. Yang kedua, 0 kurang dari x kurang dari 3. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 3, kita hitung integralnya dari PDF dari 0 hingga x. Fx sama dengan integral x sampai 0, f dalam kurung t dt sama dengan integral x 0 2t per 9 dt. Dan kita mulai menghitung integralnya. Fx sama dengan 2 per 9 integral x sampai 0 t dt. Kemudian kita gunakan aturan integral, yaitu integral t dt sama dengan t kuadrat per 2, sehingga fx sama dengan 2 per 9 dikali x kuadrat per 2 sama dengan yang hasilnya x kuadrat per 9 untuk 0 kurang dari x kurang dari 3. Yang ketiga, x lebih dari sama dengan 3. Jika x lebih dari sama dengan 3, seluruh distribusi probabilitas sudah terakumulasi menjadi 1 karena probabilitasnya total dari fungsi densitas harus berjumlah 1. Dan untuk hasil dari ketiga kasus di atas, kita dapat menuliskan CDF-nya dalam bentuk seperti ini. Untuk poin B, kita mencari peluang X kurang dari sama dengan 2. Karena untuk poin sebelumnya kita sudah menemukan CDF-nya untuk variabel acak X, maka tujuan kita sekarang adalah mencari P peluang X kurang dari sama dengan 2 sama dengan F2. Kita menggunakan CDF untuk X sama dengan 2. Karena dari definisi CDF kita tahu bahwa 0 kurang dari X kurang dari 3 yang berlaku untuk Fx sama dengan X kuadrat per 9. Karena 2 berada dalam rentang 0 kurang dari X kurang dari 3, kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi CDF. F2 sama dengan 2 kuadrat per 9 sama dengan 4 per 9. Kemudian langkah kedua, kita interpretasikan hasilnya. Hasilnya berarti bahwa probabilitas bahwa X memiliki nilai kurang dari 1 atau sama dengan 2 adalah 4 per 9 atau sekitar 0,444. Jadi untuk jawaban akhirnya adalah P peluang X kurang dari sama dengan 2 sama dengan 4 per 9. Jadi untuk
soal nomor 18 poin A dan B itu saja. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayunda Oktaviani dengan NRP 50022311018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari nomor 18 yang bagian C, D, dan E. Jadi seperti yang sudah dikerjakan oleh teman saya pada bagian A dan B, saya akan melanjutkan ke yang bagian C, yaitu tentukan peluang X lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1,5. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada bagian A, yaitu menentukan CDF, di mana fx sendiri itu ada 0, x kuadrat per 9, dan 1. Karena di sini kita tahu batasnya hanya ada di 0 sampai 3, maka kita akan menghitung sesuai dengan batas tersebut, yaitu kita merumuskan dengan peluang 0, X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1,5. Di sini kita punya F1,5 dikurangi dengan F0, yaitu F1,5 sendiri kita masukkan ke fungsi di CDF sebelumnya, yaitu X kuadrat per 9, kita masukkan 1,5-nya untuk X dan kita kurangi di F0 sendiri bernilai 0, maka kita peroleh 1/4. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu temukan bilangan M sehingga peluang X lebih kecil sama dengan M sama dengan peluang X lebih besar sama dengan M. M sendiri di sini adalah median. Nah, kita peroleh di mana peluang X lebih besar sama dengan M itu sama dengan 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan M, di mana peluang X lebih kecil sama dengan M ini bernilai sama dengan fungsi dari M, yaitu dari median itu sendiri untuk variabel acak kontinu. Nah, mulailah kita rumuskan, di mana kita tahu kan median ya, jadi untuk 1 kita terdapat 2 kali median. Nah, di sini kita rumuskan Fm sama dengan 1 dikurangi Fm itu sendiri, apa fungsi dari M itu sendiri. Lalu kita lakukan perhitungan di mana nanti kita peroleh fungsi dari M sendiri itu adalah setengah. Nah, sehingga kita mulai lakukan perhitungan untuk Fm menggunakan rumus dari X kuadrat per 9, kita substitusi di mana M-nya tadi di mana kita tahu Fm-nya tadi adalah setengah, jadi M kuadrat per 9 itu kita sama dengan setengah ini. Lalu kita hitung di mana kita memperoleh itu 3 akar 2 per 2. Nah, untuk soal terakhir yaitu bagian E, itu kita ditanya untuk menemukan ekspektasi. Nah, untuk rumus ekspektasi sendiri ini kita tahu adalah mencari integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga, integral dari X fungsi X dx. Nah, di mana di soal tersebut sudah dikasih tahu fungsi X bernilai 2X per 9. Kita substitusi di mana batasnya menjadi 0 sampai 3, kita lakukan perhitungan, integral seperti biasa, sampai ketemulah hasil akhirnya yaitu 6/3 atau 2. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan kami dari kelompok 3, teori peluang. Perkenalkan nama saya Safira Nulsani dengan NRP 50022311172. Perkenalkan nama saya Nabila Fajia dengan NRP 50022311071. Di sini kita akan membahas soal nomor 26. Jadi, di sebuah toko komputer, permintaan tahunan untuk suatu paket perangkat lunak tertentu merupakan variabel acak diskrit X. Pemilik toko memesan 4 kopi paket tersebut dengan harga $10 per kopi dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga $35 per kopi. Pada akhir tahun, paket yang tidak terjual menjadi usang dan pemilik toko kehilangan investasi untuk kopi yang tidak terjual. Distribusi probabilitas dari X diberikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat di sini. Oke, baik. Saya akan menjelaskan nomor A, bagian A. Cari EX.
X adalah sigma X fx. Lalu dari situ kan ada tertera bahwa X kali fx. Dari sini 0 kali 0,1. Karena ini sigma, maka berlanjut dari 1 kali 0,3 ditambah dalam kurung 2 kali 0,3 ditambah 3 kali 0,2 lalu ditambah 4 kali 0,1. Dengan hasilnya 0 ditambah 0,3 ditambah 0,6 ditambah 0,6 dan tambah 0,4 dengan hasilnya 1,9. Di sini saya akan membahas soal B, yaitu cari va X-nya. Jadi va X-nya itu rumusnya itu EX kuadrat dikurang EX dalam kurung kuadrat. Jadi karena EX kuadratnya belum kita temuin, jadi kita hitung lagi sigma X kuadrat fx dikurang karena EX tadi udah ditemui 1,9, jadi tinggal 1,9 kuadrat. Ini tinggal dihitung, X-nya dikuadratkan sama mirip yang kayak EX tadi, cuma X-nya dikuadratkan. Jadi kita ketemu hasilnya va X sama dengan 4,9 dikurang 3,61, yaitu hasilnya va X-nya 1,29. Dan yang C ini kita akan menyatakan keuntungan pemilik toko Y sebagai fungsi linear dari X. Lalu tentukan nilai harapan EY dan va Y-nya. Keuntungan pemilik toko itu Y sama dengan 35X dikurang 4 dikali 10. Jadi Y-nya itu sama dengan 35X dikurang 40. Kita akan cari EY-nya. Jadi EY-nya itu dari yang tadi 35X kurang 40. Itu sama dengan 35 dikali EX dikurang 40. Karena X tadi udah diketahui 1,9, jadi kita hitung lagi sama dengan 35 dikali 1,9 dikurang 40, itu hasilnya 66,5 dikurang 40. Jadi E-nya yang kita dapat adalah 26,5. Oke, baik. Selanjutnya, untuk mencari var Y. Untuk var Y adalah 35 pangkat 2 dikali var X yang tadi sudah dihitung. Yang hasilnya 1225 dikali 1,29 yang dihasilkan adalah 1580,25. Baik, sekian penjelasan dari kami untuk nomor 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Nargia Megandana dengan NRP 500-23109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 32, fokusnya 32A. Soalnya yang diberikan adalah sebagai berikut. Consider the random variable x of example 211, which represents the largest of two numbers that occur on two rolls of a four-sided die. A, find the expected value of x. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, soalnya akan sebagai berikut. Perhatikan variabel acak X pada contoh 211 yang merupakan angka terbesar dari dua angka yang muncul pada dua lemparan dadu berisi 4. A. Cari nilai harapan X. Tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang berisikan banyaknya kemungkinan dari kedua dadu yang dilempar bersama. Nah, untuk rumus dari nilai harapan sendiri adalah sebagai berikut, di mana sigma xi merupakan nilai yang mungkin dikalikan dengan peluang dari terjadinya nilai tersebut. Seperti yang kita ketahui di sini, bahwa nilai yang mungkin adalah 4 karena merupakan dadu berisi 4. Jadi kita kali 1, 2, 3, 4, dikalikan dengan peluang masing-masing. Peluang masing-masing ini bisa kita dapatkan dari tabel yang sudah ada. Jadi untuk peluang terjadinya 1, itu ada 1 dari 16. Sementara untuk peluang 2, itu ada 3 dari 16. Untuk peluang 3 muncul ada 5 dari 16. Dan untuk peluang 4 muncul ada 7 dari 16. Kita mengkalikan keseluruhannya jadi 1 dikali kemungkinan yang ada itu 1 dari 16. 2 dikalikan dengan kemungkinan yang ada 3 dari 16. 3 dikalikan kemungkinan yang ada itu 5 muncul dari 16. Dan 4 juga terjadi 7 dari 16. Sehingga kita kalikan semua, hasilnya adalah 50/16, sehingga jika kita sederhanakan kembali menjadi 3,125.
Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli Ifat dengan nomor NRP 50022310005. Di sini saya akan jelaskan jawaban dari soal nomor 32 yang B, yaitu tentukan varian X dari contoh 2.1.1 yang merupakan angka terbesar dari dua angka yang muncul pada dua kali pelemparan dadu berisi 4 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4 adalah, sehingga kita cari dengan rumus varians buka kurung x kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung x tutup kurung kuadrat. Lalu kita hitung probabilitas masing-masing x-nya, yaitu 1 kita dapatkan 1 per 16, 2, 3 per 16, 3, 5 per 16, dan 4 adalah 7 per 16. Kita dapatkan dari nilai harapan dari soal nomor A 50 per 16, sehingga kita sekarang tinggal menghitung x kuadratnya. Di sini saya sudah hitung, kita dapatkan 170 per 16, lalu kita hitung variansnya, 170 per 16 dikurangi 50 per 16 kuadrat, sehingga hasil akhir dari varians ini adalah 55 per 64. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.